Halo semua, balik lagi dengan SpongeBopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Walaupun kelihatannya para karakter pada kartun SpongeBob itu terlihat lucu dan menggemaskan, tetapi tahukah kalian bahwa semua dari karakter utama itu sering melakukan hal-hal kriminal sehingga membuatnya ditangkap oleh polisi dan bahkan sampai di penjara. Nah, setelah sebelumnya kan sudah menjelaskan konten tentang sudah berapa kali Krusty Krab hancur, sekarang giliran untuk lanjutan dari konten tersebut nih guys, yaitu sudah berapa kali setiap karakter utama pada kartun SpongeBob masuk penjara. Oh iya, ini juga termasuk ketika mereka ditangkap oleh polisi ya guys. Walaupun gak diperlihatkan ketika masuk ke dalam penjaranya, tetapi kalau sudah ditangkap oleh polisi, datanya otomatis sudah admin inputkan. By the way, data dari setiap masuknya para karakter utama ini admin ambil dari season 1 sampai dengan season 12 ya guys. Dan mungkin kayaknya untuk kedepannya jumlahnya akan terus bertambah seiring penayangan episode terbaru SpongeBob. Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah penjelasan dari setiap masuk penjaranya para karakter utama SpongeBob. Sandy, satu kali di penjara. Momen ketika pertama kali Sandy di penjara terjadi dalam episode Someone in the Kitchen with Sandy, di mana penyebab kenapa Sandy bisa ditangkap oleh polisi dan kemudian dipenjara itu dikarenakan Sandy yang mengenakan pakaian bikini di hadapan publik. Lalu hal itu pun membuatnya dijatuhi pasal pidana bertelanjang di tempat umum. Sebenarnya alasan kenapa Sandy yang hanya mengenakan bikini di hadapan publik itu dikarenakan ular plankton yang telah mencuri bulu beserta kostum milik Sandy untuk mengelabui SpongeBob agar memberitahukannya formula resep Krabby Patty. Plankton 6 kali di penjara. Menjadi rival pesaing bisnis restoran dengan Tuan Krab membuat Plankton selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu demi mengungguli Tuan Krab dalam segala hal. Salah satu cara yang Plankton lakukan tersebut adalah dengan mencuri formula resep Krabby Patty milik Tuan Krab. Namun dalam melakukan usaha jahatnya tersebut, Plankton selalu gagal dan membuat dirinya sampai di penjara atas tuduhan telah melakukan berbagai macam percobaan pencurian yang merugikan orang lain. Contohnya saja seperti dalam episode Krabby Road. Plankton yang berpura-pura menyamar sebagai anggota bandnya SpongeBob melakukan aksi pencurian resep Krabby Patty ketika para anggota band tersebut sedang latihan. Lalu akhirnya Plankton pun tertangkap basah oleh SpongeBob dan kemudian ditahan oleh polisi lalu dimasukkan ke dalam penjara. Di episode Sweet and Sour Squid, Plankton yang secara diam-diam telah mencuri klarinet Squidward harus berurusan dengan polisi karena tuduhan telah membuat suara bising yang mengganggu kenyamanan warga Bikini Bottom. Lalu akhirnya Plankton pun ditangkap oleh polisi walaupun sebenarnya yang membuat suara bising melalui klarinetnya itu adalah Squidward. Di episode Fiasco, Plankton dengan rencana liciknya berusaha untuk mencuri lukisan abstrak yang ada di Krusty Krab. Lalu ia pun tertangkap basah oleh polisi sampai terjadinya drama kejar-kejaran antara Plankton dengan polisi. Namun pada akhirnya Plankton pun berhasil tertangkap di rumah SpongeBob dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di episode Jailbreak, tidak diketahui penyebab kenapa Plankton bisa dipenjara, namun yang jelas pada scene awal episode ini sudah menampilkan di mana Plankton yang sudah berada di dalam penjara dengan menggunakan baju tahanan. Di episode Call the Cops, Plankton secara terang-terangan berusaha untuk mencuri formula resep Krabby Patty. Namun ternyata hal itu langsung diketahui oleh Tuan Krab dan secara kebetulan tiba-tiba muncul seorang polwan di Krusty Krab yang langsung menangkap Plankton atas tindakan pencuriannya tersebut. Di episode The Krusty Slammer, Plankton dengan sengaja telah melakukan aksi vandalisme dengan mencoret-coret bagian luar Krusty Krab. Hal itu pun membuat Tuan Krab geram atas kelakuannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Lalu akhirnya polisi menangkap Plankton yang telah melakukan aksi vandalisme. Tuan Krab 6 kali di penjara. Selanjutnya ada si kepiting kikir yang sangat pelit ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Tuan Krab. Penyebab kenapa Tuan Krab sering keluar masuk penjara dikarenakan hasrat serakahnya yang selalu memanfaatkan setiap momen untuk meraup banyak keuntungan tanpa memperdulikan resiko yang ia terima setelahnya. Contohnya saja seperti dalam episode The Smoking Peanut. Tuan Krab secara diam-diam telah mencuri mutiara milik induk kerang sehingga membuat induk kerang tersebut mengamuk dan suaranya membisingkan seisi kota Bikini Bottom. Di episode The Krusty Sponge, Tuan Krab ketahuan telah menjual patty busuk yang membuat si pemakannya ditumbuhi motif bintik-bintik berwarna kuning layaknya SpongeBob. Akibat perbuatannya ini, Tuan Krab pun ditangkap oleh polisi dan dijatuhi sidang hukuman untuk membahagiakan hakim pengadilan dengan memfasilitasinya wahana kereta SpongeBob karena hakim tersebut ternyata adalah fansnya SpongeBob. Di episode Patty Capper,
Tuan Krab secara diam-diam telah mencuri resep Krabby Patty miliknya dan menuduh SpongeBob yang telah menghilangkannya. Namun akhirnya kebohongan Tuan Krab tersebut pun langsung diketahui oleh polisi Bikini Bottom yang akhirnya bergegas untuk menangkapnya. Lalu Tuan Krab pun dibawa ke sidang pengadilan Bikini Bottom dan akhirnya hakim sidang memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepada Tuan Krab dengan membagikan Krabby Patty gratis sampai hari esok. Di episode The Wreck of Mauna Loa, Tuan Krab dengan hasrat serakannya telah mengoperasikan kembali wahana kapal Mauna Loa yang telah lama terbengkalai demi kepentingan bisnis. Hal tersebut pun membuat wahana kapal tersebut tidak aman untuk digunakan karena tingkat pengamanan yang tidak safety. Dan akhirnya wahana kapal tersebut pun terlepas dari tiang porosnya lalu hancur berkeping-keping. Polisi yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas menahan Tuan Krab atas tuduhan telah mengoperasikan wahana berbahaya tanpa adanya pengaman publik. Di episode Call the Cops, Tuan Krab berusaha untuk mencuri formula resep Krabby Patty miliknya yang ada di kantor kepolisian Bikini Bottom dengan menyamar sebagai polisi gadungan. Namun hal tersebut pun akhirnya langsung diketahui oleh polisi yang asli dan pada akhirnya Tuan Krab beserta SpongeBob dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan menyamar sebagai polisi gadungan. Di episode The Krusty Slammer, Tuan Krab yang ditugaskan untuk menampung para napi tahanan di penjara Krusty Krab dengan seenaknya membebaskan para tahanan tersebut karena tidak tahan lagi dengan kerugian selama membiayainya. Dan akhirnya Tuan Krab pun ditahan oleh polisi atas tuduhan telah membebaskan tahanan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu akhirnya Tuan Krab pun ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam kurungan penjara yang ditempatkan di restoran Cambaket. Squidward 6 kali di penjara. Si gurita pemurung yang satu ini selalu saja mengalami hal sial akibat perbuatan yang ia lakukan sendiri. Sebab alasan kenapa Squidward selalu ditangkap oleh polisi dan bahkan sampai di penjara adalah karena dirinya sendiri yang tidak bisa menahan emosinya ketika sedang meluap. Contohnya saja seperti dalam episode Got All What His Name. Squidward yang penasaran akan identitas asli pelanggan yang bernama Wazituya sampai nekat untuk mengambil dompetnya. Hal itu pun dianggap sebagai tindakan pencurian oleh Wazituya dan terjadilah drama kejar-kejaran antara Squidward dengan Wazituya. Lalu Squidward yang sedang asik berlari sampai mengabaikan peringatan lampu merah yang mengakibatkannya juga ikut dikejar oleh polisi. Dan pada akhirnya Squidward pun tertangkap lalu dijebloskan ke dalam penjara. Di episode Profesor Squidward, Squidward yang dikira dirinya adalah Squilliam disuruh untuk mengajar kelas musik. Namun pada akhirnya identitas palsu Squidward itu pun terbongkar dan Squidward langsung ditahan oleh polisi atas tuduhan telah menirukan Squilliam. Di episode Fiasco, Squidward dituduh atas hilangnya lukisan abstrak yang ada di Krusty Krab. Lalu akhirnya ia pun ditangkap oleh polisi dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di episode Squid Defense, Squidward dengan sengaja telah melakukan aksi penganiayaan yang dapat mencederai seseorang. Padahal orang yang Squidward aniaya tersebut bertujuan untuk mengembalikan belanjaan Squidward yang tertinggal. Namun Squidward malah mengira ia telah diincar oleh orang tersebut dan akhirnya Squidward pun langsung ditangkap oleh polisi atas tuduhan telah mencederai seseorang. Di episode Patrick the Game, Squidward dengan emosinya yang telah meluap dengan sangat kesal telah menghancurkan permainan buatan Patrick. Lalu akhirnya Squidward pun langsung ditangkap paksa oleh polisi atas tuduhan telah membuat keributan di hadapan publik. Di episode Insecurity Guard, Squidward secara diam-diam telah memasang lukisan karyanya di dalam museum Bikini Bottom. Namun hal tersebut pun dicurigai oleh SpongeBob dan Patrick yang mengira bahwa Squidward telah mencuri lukisan yang ada di museum tersebut. Lalu akhirnya terjadilah drama kejar-kejaran antara Squidward dengan SpongeBob dan Patrick. Pada akhirnya Squidward pun ditangkap oleh polisi atas tuduhan telah mencuri lukisan. Padahal sebenarnya Squidward hanya ingin memajang lukisan miliknya itu di museum tersebut. Patrick 8 kali di penjara. Selalu bertingkah bodoh dan sering mengabaikan sesuatu mungkin adalah salah satu penyebab kenapa Patrick sering ditangkap oleh polisi dan kemudian dipenjara. Contohnya saja seperti dalam episode The Smoking Peanut. Patrick yang berniat menyelidiki kasus tangisan induk kerang bertingkah layaknya seorang detektif profesional yang sedang mencari jejak. Namun siapa sangka, niat baik Patrick tersebut malah berujung dengan tertangkap dirinya oleh polisi atas tuduhan telah melemparkan kulit kacang ke area di mana induk kerang berada. Di episode Life of Crime, SpongeBob dan Patrick dengan sengaja telah mencuri balon di hari balon gratis sehingga membuat mereka dihantui rasa ketakutan dan akhirnya mereka pun menyerahkan diri ke kantor polisi lalu dipenjara selama 2 detik dan kemudian dibebaskan. Di episode SpongeBob Meet the Strangler, tidak diketahui penyebab kenapa Patrick bisa dipenjara, namun yang jelas di ending episode ini menampilkan scene di mana Patrick yang sedang menyapa Tentacle Strangler yang baru saja masuk ke dalam penjara. Di episode The Inmates of Summer, Patrick yang menemani SpongeBob pergi ke perkemahan musim panas tidak sengaja salah menaiki kapal yang berisi para tahanan penjara. Di episode Good Old What His Name,
Tidak diketahui penyebab kenapa Patrick bisa dipenjara, namun yang jelas di ending episode ini menampilkan scene di mana Patrick yang sedang menyapa Squidward yang baru saja masuk ke dalam penjara. Di episode SpongeBob Last Stand, SpongeBob dan Patrick dengan seenaknya berdemo di jalan raya dengan mengamen menggunakan alat musik sitar. Akibat perbuatan yang mereka lakukan memicu kemarahan pengguna jalan dan akhirnya SpongeBob dan Patrick pun harus ditangkap oleh polisi atas tuduhan tidak mempunyai lisensi memainkan sitar. Di episode The Executive Treatment, Patrick dengan atribut layaknya seorang pegawai kantor berpura-pura menyamar sebagai pegawai eksekutif. Namun karena tindakan dan perilaku Patrick yang sangat konyol, membuat identitas aslinya tersebut malah jadi ketahuan. Lalu pada akhirnya Patrick pun langsung ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Di episode Call the Cops, tidak diketahui penyebab kenapa Patrick bisa dipenjara, namun yang jelas selama penayangan episode ini berlangsung, menampilkan scene di mana Patrick yang sedang berada di penjara kantor kepolisian Bikini Bottom. SpongeBob 8 kali dipenjara. Walaupun berperan sebagai karakter utama pada serial ini, tidak menjamin bahwa SpongeBob adalah pribadi yang selalu melakukan segala hal yang baik. Ternyata ada juga nih guys, beberapa perbuatan kriminal yang telah SpongeBob lakukan sehingga membuatnya ditangkap oleh polisi dan bahkan sampai di penjara. Contohnya saja seperti dalam episode Life of Crime. SpongeBob dan Patrick dengan sengaja telah mencuri balon di hari balon gratis sehingga membuat mereka dihantui rasa ketakutan dan akhirnya mereka pun menyerahkan diri ke kantor polisi lalu dipenjara selama 2 detik dan kemudian dibebaskan. Di episode Party Pooper Pants, SpongeBob yang sedang menggelar acara pesta di rumahnya terkunci dari luar, sehingga ia mencoba untuk masuk dengan mengenakan kostum kelinci dan berusaha untuk membobol pintu masuk rumah nanasnya. Namun sayangnya tindakan yang SpongeBob lakukan itu pun telah dipantau oleh polisi dan akhirnya SpongeBob terpaksa untuk ditahan karena telah melakukan hal ilegal, yaitu tidak mengundang polisi ke acara pestanya. Di episode Driven to Tears, SpongeBob yang kesal karena Patrick telah menerobos lampu merah langsung bertindak dengan merobek lisensi mengemudi Patrick dan membuangnya di tengah jalan. Ternyata hal itu pun diketahui oleh polisi lalu lintas yang sedang bertugas sehingga terjadinya drama kejar-kejaran antara SpongeBob dan Patrick dengan polisi lalu lintas. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 90 hari penjara. Di episode The Inmates of Summer, SpongeBob yang ingin pergi ke perkemahan musim panas dihadang langkahnya oleh Patrick sehingga membuatnya ketinggalan kapal yang berisikan rombongan kelompok pramukanya. Akibat hal tersebut lalu mereka tak sengaja menaiki kapal penjara yang berisikan para tahanan. Di episode SpongeBob Last Stand, SpongeBob dan Patrick dengan seenaknya berdemo di jalan raya dengan mengamen menggunakan alat musik sitar. Akibat perbuatan yang mereka lakukan memicu kemarahan pengguna jalan dan akhirnya SpongeBob dan Patrick pun harus ditangkap oleh polisi atas tuduhan tidak mempunyai lisensi memainkan sitar. Di episode Cave Dwelling Sponge, Sponge gua dengan sengaja menghancurkan barang-barang properti milik warga Bikini Bottom. Karena hal tersebut akhirnya para warga itu pun merasa kesal dan menuduh SpongeBob yang telah menghancurkannya. Lalu SpongeBob yang tidak merasa dirinya bersalah dengan pasrah menyerahkan diri untuk ditangkap oleh polisi. Di episode Bubble Town, SpongeBob yang terpeleset cairan gelembung kehilangan kontrol kendali atas tubuhnya. Lalu ia pun menghancurkan segala macam gelembung yang ada di sekitarnya dan akhirnya perbuatan yang telah SpongeBob lakukan tersebut pun harus dibayar dengan ditangkapnya SpongeBob oleh polisi gelembung dan langsung dijebloskannya ke dalam penjara gelembung juga. Di episode Call the Cops, SpongeBob disuruh oleh Tuan Krab ikut menyamar sebagai polisi gadungan. Lalu akhirnya identitas palsunya itu pun ketahuan oleh polisi asli dan membuat SpongeBob beserta Tuan Krab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kurungan penjara. Nyonya Puff 8 kali dipenjara. Karakter ini sengaja admin tempatkan di bagian akhir karena penyebab masuknya Nyonya Puff ke dalam penjara adalah suatu hal yang paling logis ketimbang karakter lainnya yang sudah admin sebutkan. Penyebab kenapa Nyonya Puff bisa dipenjara bukan lain karena kelalaiannya sebagai guru mengemudi kapal yang tidak bisa membimbing SpongeBob untuk mengemudikan kapal dengan baik dan benar. Akibat kelalaian Nyonya Puff tersebut pun membuat seringkali murid didiknya ini melakukan berbagai macam aksi onar yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dan karena perbuatan SpongeBob tersebut, mau tidak mau Nyonya Puff sebagai guru mengemudinya harus bertanggung jawab atas semuanya. Contohnya saja seperti dalam episode Hall Monitor, di mana Nyonya Puff harus bertanggung jawab atas kekacauan yang telah SpongeBob buat selama ia bertugas sebagai pengatur lalu lintas. Lalu pada akhirnya Nyonya Puff pun terpaksa harus ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Di episode No Free Rides, Nyonya Puff yang dihantui rasa kecemasan karena telah memberikan begitu saja lisensi mengemudinya SpongeBob tanpa adanya tes mengemudi, pada akhirnya nekat untuk menyamar sebagai maling kapal barunya SpongeBob.
Lalu tindakan Nyonya Puff tersebut pun langsung dicurigai oleh SpongeBob dan terjadilah drama merebut kendali kapal yang mereka taiki. Dan akhirnya Nyonya Puff yang berhasil mengendalikan kapal SpongeBob pun terhenti dikarenakan identitasnya ketahuan, lalu menabrakkan kapal tersebut tepat di hadapan kapal polisi yang sedang bertugas. Atas insiden ini Nyonya Puff pun langsung dipenjara. Di episode Doing Time, SpongeBob yang didampingi oleh Nyonya Puff ketika sedang tes mengemudi kapal kehilangan kontrol kendali lalu membuatnya menerobos keluar pintu masuk sekolah mengemudi. Atas kelalaian SpongeBob tersebut akhirnya mereka pun dikejar oleh polisi karena telah melanggar aturan lalu lintas. Dan akhirnya kapal yang dikemudikan oleh SpongeBob bersama Nyonya Puff itu pun terpelosok ke dalam jurang dan mendarat tepat di atas truk sirup yang ada di depan panti jompo Shady Souls. Tanpa berpikir panjang, polisi pun akhirnya langsung menangkap Nyonya Puff karena telah lalai dalam mengajar dan Nyonya Puff pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di episode The Chain, Nyonya Puff secara mendadak tiba-tiba ditangkap oleh polisi karena sudah lalai dalam mengajar yang mengabaikan tindakan SpongeBob untuk berbolos pada jam pelajarannya. Di episode Summer Job, Nyonya Puff dengan ekspresi kesalnya dengan sengaja telah merobek catatan yang SpongeBob berikan. Lalu tindakan yang Nyonya Puff lakukan tersebut pun telah dipantau oleh polisi dan polisi langsung menangkap serta menjebloskan Nyonya Puff ke dalam penjara atas tuduhan telah membuang sampah sembarangan. Di episode Oral Report, SpongeBob yang telah mengemudikan kapal dengan menabrakkan segala sesuatu yang ia lihat harus dihentikan langkahnya oleh polisi. Namun pada akhirnya yang polisi tangkap ternyata adalah Nyonya Puff sebagai guru mengemudinya SpongeBob yang telah lalai dalam mengawasinya. Di episode Patrick Man, Nyonya Puff dituduh oleh Patrick atas tindakan pencurian kapal yang ingin ia lakukan. Namun sebenarnya Nyonya Puff hanya ingin mengeluarkan murid didiknya dari kapal tersebut tanpa adanya niatan untuk mencurinya. Akibat tuduhan Patrick tersebut pun membuat Nyonya Puff harus ditangkap oleh polisi karena perbuatannya yang dicap sebagai tindakan kriminal. Di episode Bumper to Bumper, Nyonya Puff yang sudah jenuh dalam mengetes kelulusan ujian mengemudi SpongeBob langsung pasrah dengan meluluskan SpongeBob dari semua tes yang ia jalani dan langsung memberikan lisensi mengemudinya tersebut. Namun ternyata tindakan yang Nyonya Puff lakukan itu pun telah dipantau oleh polisi dan Nyonya Puff langsung ditangkap oleh polisi karena telah melanggar aturan persyaratan mengemudi. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari setiap masuk penjaranya karakter utama SpongeBob. Sebenarnya ada dua karakter lagi nih guys yang juga pernah masuk penjara. Namun sayangnya alasan kenapa mereka itu bisa dipenjara menurut admin kayaknya nggak pantas banget deh dimasukkan ke dalam video ini. Contohnya saja seperti Gary yang notabene adalah hewan peliharaan. Masa ia juga pernah tertangkap oleh petugas penangkap hewan liar lalu dimasukkan ke tempat penangkaran hewan. Dan ternyata Pearl juga pernah masuk penjara, namun kejadian ini hanya diungkapkan melalui komik SpongeBob karena alasan telah menyerang orang lain menggunakan popcorn di dalam bioskop. Oh iya, by the way, terima kasih banyak nih buat Bimza dan Kuning Kotakan yang telah berdonasi untuk perkembangan channel ini. Untuk kalian yang mau berdonasi atau nyawer, langsung aja klik link yang paling atas di bagian deskripsi ya. Karena nantinya setiap komentar pertanyaan di kolom sawer tersebut akan admin bacakan di akhir video. Atau mungkin kalau jawabannya itu panjang, nanti akan admin buatkan konten Q&A-nya buat kalian yang udah nyawer. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi pada video ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komentar di bawah ya guys, dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.